Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Sapitri dari Prodi PAI 2A. Izin mempresentasikan mata kuliah Ulumul Quran. Jadi kita di sini membahas tentang 3 tema, yaitu yang pertama tentang nuzul Quran, yang kedua asbabun nuzul, dan yang ketiga munasabah. Kita mulai membahas dari tema yang pertama, yaitu nuzul Quran. Nuzul berarti turunnya suatu benda dari atas ke bawah, sedangkan Al-Quran berarti Al-Quran. Nah, jika kita gabungan keduanya, nuzul Quran berarti turunnya Al-Quran dari atas ke bawah. Nah, namun ada pakar tafsir yang menafsirkan bahwa turunnya Al-Quran itu mulai 2 proses. Yang pertama, turunnya Al-Quran secara keseluruhan, dan yang kedua, turunnya Al-Quran secara beransur-ansur. Nah, kita di sini membahas tentang mulai dari yang pertama, yaitu turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Ada 3 dalil yang saya cantumkan di sini, yaitu yang pertama ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yang kedua pada Quran surah Al-Qadr ayat pertama, dan yang ketiga pada Quran surah Ad-Duhan ayat 3. Nah, di sana membahas tentang bahwasanya Al-Quran itu turun secara keseluruhan. Nah, namun dari ayat ini ada 2 mazhab memiliki pendapat, yaitu yang pertama pendapat dari Ibnu Abbas bahwasanya Al-Quran itu turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, turunnya Al-Quran secara keseluruhan, lalu dari Baitul Izzah ke Lauhil Mahfuz itu turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun sesuai dengan peristiwa itu terjadi. Nah, namun ada pendapat para ulama yang lain juga bahwa Al-Quran itu turun 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Nah, pendapat yang kedua yaitu dari Imam Asy-Sya'bi yang berpendapat bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar, pada malam bulan Ramadan. Lalu turun secara berangsur-angsur ke Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun sesuai dengan peristiwa itu juga. Nah, selanjutnya kita membahas tentang yang kedua, yaitu turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, dalilnya pada Quran surah Al-Isra ayat 106. Di sana membahas tentang Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Nah, dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad. Baitul Izzah itu maksudnya sama udunnya dari langitnya dunia, maksudnya langit yang dekat dengan dunia. Nah, kepada Nabi Muhammad, yang surat yang pertama diturunkan yaitu adalah surah Al-Alaq dari 1 sampai 5, selanjutnya Quran surah Al-Mudaththir, dan yang terakhir yaitu Quran surah Al-Maidah. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang yang kedua, yaitu asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul berarti sebab-sebab turunnya Al-Quran. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak semua Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya. Nah, mungkin 1/4 dari Al-Quran itu ada yang turunnya tanpa sebab, dan ada juga yang turunnya ada asbabun nuzulnya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga membahas tentang munasabah. Munasabah berarti jika kita artikan yaitu keterkaitan atau bersambung, maksudnya keterkaitan satu ayat dengan ayat yang lainnya atau satu surah dengan surah yang lainnya. Nah, maksudnya di sini saya akan memberikan contoh pada Quran surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 187. Nah, di sana membahas tentang bulan Ramadan atau membahas tentang Ramadan. Namun perlu teman-teman ketahui ada satu surah, yaitu pada ada satu ayat, yaitu pada ayat 186. Di sana tidak membahas Ramadan, tapi membahas tentang barang siapa yang berdoa kepada Allah dan bahwa Allah itu dekat. Nah, di sana membahas tentang doa. Namun yang lain, ayat yang lainnya itu contohnya ayat pada ayat 185 di situ pada membahas tentang Ramadan, lalu ayat
187 juga membahas tentang Ramadan. Lalu kenapa pada ayat 186 ini tidak membahas tentang Ramadan, tapi membahas tentang doa, membahas tentang bahwa Allah itu dekat. Nah, mungkin kalau tidak ada keterkaitan, tidak mungkin ditaruh di sana. Nah, karena ada keterkaitan sama ayat sebelumnya dan ayat setelahnya, makanya dicantumkan pada ayat tersebut. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.